Nah, mulai ya. Biasanya lewat apa? Gimana? Nah, Oh, ini. Enak banget, aduh, udah kayak peserta kajian beneran ini. kita ngaji Bismillahirrahmanirrahim. Kajian anak kecil. TPA ya, Dek? Masih TPA ya? Pepayanya pepaya kuning. Iya, tapi udah mati. Itu di sana nih. Nah, di atas. Mana? Materinya di atas. Mana di atas? Oh enggak, ya, di situ. Mulai dari mana? Belum. Ini kemarin ya. Mulai dari sini aja. Minum dulu. Jauh banget. Minumnya ke langit. Ini baru udah disuntik. Udah yang banyak. Yes. Udah direkam belum? Belum. Udah rekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa maktalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syadidul hisab. Sadaqallahul azim. Coba terjemahannya dibaca. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kebencian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguhnya Allah sangat maksudnya ialah ketika terletak sebelum Al-Quran. Kalau di surat Ali Imran ayat 19 itu Allah selalu mengatakan sesungguhnya. Jadi berarti sesungguhnya itu tidak ada main-main. Bahwa sesungguhnya tidak ada yang bersungguh-sungguh lain daripada Allah. Sesungguhnya Allah, agama yang diridai di sisi Allah itu hanya Islam. Jadi kalau orang beragama Islam tidak berselisih orang-orang yang telah diberikan kitab. Jadi kalau orang sudah diberikan kitab itu tidak ada berselisih lagi. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka. Kemudian
berselisih karena ada pengetahuan baru. Padahal kitabnya sudah ada. Karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Jadi yang dikatakan kafir itu adalah orang-orang yang berselisih tadi. Orang yang dengki tadi. Itu maksudnya. Ialah kitab-kitab yang diturunkan sebelum mereka kepada Al-Quran. Sebelum Al-Quran itu sudah banyak Alkitab. Ya, seperti Suhuf Musa, Injil, Taurat, Zabur. Itu bilang Itunya, proyektornya aja. enggak. Nenek berangkatnya jam 5. Jam 5 udah ngumpul di lapangan. Nah, bilang lagi. Itu digerakin aja, dipasin. Oh, tidak. Nah, Nah, jadi ini permasalahan yang terjadi di dalam orang Islam itu. Dia menyatakan bahwa Islam yang diridai Allah itu adalah yang tidak berselisih, tidak dengki. Kalau ada berselisih, kalau ada dengki, dia menyatakan dirinya Islam itu sudah keluar dari frame-nya Islam sendiri. Itu masalah. Masih tidur dah. Nah, jadi kalau sudah keluar dari frame Islam, berarti dia sudah kafir. Yang tidur siapa ibu? Sudah kafir. Berarti tidak mau lagi mengikuti aturan-aturan Allah sendiri. Mama ya. Ini yang harus dipahami oleh setiap umat Islam. Kalau umat Islam masih ada yang dengki, benci, pelit, kikir, dan sombong, itu bukan Islam lagi, tapi adalah Islam yang tidak diridai Allah. Walaupun dia menamakan dirinya Islam, tidak diridai. Tapi Islam yang diridai itu tidak berselisih, tidak dengki, tidak benci, tidak pelit, tidak kikir, tidak sombong, dan tidak membangga-banggakan diri. ini mah Lah ya be. Lanjut ya. Ya. nah, Gimana? di sana, arahin di sana dulu. Zoom no. Tuh. Ya. Oh, iya. Ya, udah itu. Kita lanjut. Nah, itu surat. Di surat 22 ayat 76. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan hanya kepada Allah dikembalikan semua urusan. Nah, di dalam surat 22 ayat 76 bahasa Arabnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Allah itu tahu apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan kepada Allah dikembalikan semua urusan. Jadi, tidak ada istilahnya kalau orang-orang yang sembunyi-sembunyi di dalam hidup. Tapi Allah tahu apa yang tergetar di dalam hati manusia, itu Allah tahu. Baik atau buruk. Di hadapan dan di belakang. Nah, manusia itu banyak yang tidak tahu. Dan kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Mengapa Allah mengatakan Allah mengetahui? Supaya manusia itu tidak keluar dari frame-nya Islam tadi. Itu makanya Allah tahu kalau kamu keluar, kalau kamu ngingkar, kalau kamu berpaling dari aturan-aturan Allah, itu Allah tahu. Apa yang ada di hadapan, apa yang ada di belakang kamu,
Allah tahu. Jadi maksud apa manusia itu berpaling, Allah tahu. Maksud apa Allah itu manusia itu ingkar, Allah tahu. Nah, ini kalimat-kalimat yang seperti ini yang perlu dipahami oleh setiap diri manusia. Jadi, kalau Allah mengetahui apa yang di hadapan, apa yang di belakang, manusia itu tidak akan bisa melenceng, tidak akan bisa keluar dari garis-garis yang diberikan Al-Quran. Nah, ini yang harus. Jadi semua urusan, apa saja urusannya? Urusan masalah dunia maupun urusan akhirat. Ada manusia yang berpura-pura beriman, pura-pura Islam, pura-pura taat, Allah tahu. Jadi manusia itu tidak boleh berpura-pura dalam hidupnya. Sebab masalahnya pertanggungjawabannya nanti pada Allah. Kita lanjut. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, Bertawakallah. bertawakallah kepadanya, Bertakwa. Bertawakal ya. bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi di dalam surat 11 ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibas samawati wal ard wa ilaihi turja'ul umur kullu fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahu. Jadi Allah itu sebenarnya sudah menunjukkan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan yang di bumi. Jadi manusia itu tidak punya apa-apa. Tadi yang di depan, yang di belakang, Allah tahu. Tetapi yang gaib, yang tidak terlihat oleh manusia, tidak diketahui oleh manusia, baik di langit maupun di bumi, Allah tahu. Termasuk ada yang ada di dalam hati manusia, Allah tahu. Dan kepadanya lah dikembalikan semua urusan-urusan semuanya. Jadi baik yang lahir maupun yang batin, semua urusan dikembalikan kepada Allah. Nah, oleh sebab itu, sembahlah Allah. Jangan menyembah yang lain. Jadi kalau manusia itu masih hatinya bolak-balik, ya, antara iya dan tidak, ya, disuruh menyembah Allah. Jangan ada keraguan-raguan. Kemudian bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah tidak lalai. Yang lalai itu banyak manusia. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi Allah melihat manusia ini kemana, manusia ini baik atau buruk. Ini pemahaman yang lebih dalam. Jadi tadi yang lahir, yang di depan dan di belakang. Di depan itu bisa dilihat, di belakang bisa dilihat. Tapi yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia, apa yang akan terjadi ke depannya, apa yang terjadi sebelumnya, kita manusia itu tidak ada batasannya, tidak tahu. Tapi yang manusia itu yang akan terjadi besok. Musik abang. Ya. Nah, jadi ini masalahnya. Manusia itu lalai. Diperkirakan bahwa Allah itu tidak akan tahu. Padahal yang gaib itu yang tidak diketahui oleh manusia itu Allah tahu. Oleh sebab itu manusia itu dibimbing, ya kan,
diarahkan, dibuatkan jalurnya. Ini jalur manusia yang beragama Islam ini yang diredai oleh Allah, ini jalurnya. Jadi enggak. Udah. Nah, jadi dengan jalur seperti itulah manusia itu hidup mulai dari dia dilahirkan sampai dia mati, dia harus selalu taat dan patuh kepada aturan-aturan Allah. Kalau enggak ada aturan Allah, manusia itu akan berbuat sesuka-suka dia, semau-mau dia. Nah, makanya orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, dia akan berbuat sesuka-suka dia. Padahal di dalam kehidupan itu, manusia itu diatur oleh Islam. Bagaimana dia menjadi manusia yang baik, itu Al-Quran yang memberikan arahan. Ini pedomannya. Jadi tidak sembarangan manusia itu. Kita lanjut. Paham ya? Enggak. Seandainya. Itu apa? Kak. Hah? Step dulu, step kamu. Oh iya. Digeser ke sana dulu. Geser mana? Mouse-nya geser ke atas. Atas. Enggak ke itu kanan terus. Ini. Kanan mentok kanan. Kanan ya. Ke kanan. Nih. Terus lagi keluar dari nah itu udah masuk ya kan? Geser lagi. Enggak, bukan di luar di banyak banget. Oh gitu lah, emang yang muncul di situ. Enggak. Lah. Kanan nah. Geser kanan sampai mentok sampai keluar tuh di atas tuh. Kursornya ya. Oh iya dah. Lanjut baca. Terus suara si Anan enggak kedengar. Dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu peringatan, maka sungguh telah didustakan pula Rasul sebelum kamu, dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Ya. Dalam Quran disebutkannya surat 35 ayat 4 ya. Wa kazzabuka faqad kuzzabit rusulan min qablika wa ilallahi turja'ul umur. Dan jika mereka mendustakan kamu, itu Allah berkata kepada Muhammad, jika mereka mendustakan kamu, wahai Muhammad, sesudah kami berikan peringatan, maka mereka sungguh telah mendustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Nah, jadi kenapa Allah bicara seperti ini kepada Muhammad? Supaya Muhammad itu jangan sampai berputus asa terhadap apa yang disampaikan. Saya mendustakan kamu. Anan, baca Anan. Mana Anan? Baca. Dan jika mereka Ya. itu miring sih. Jika Kepotong kek. Kan kamu sudah kamu Ini kayak ukurannya itu 50%-nya lebih kecil kan? gimana? potong. Oh, sebelahnya. Nah, sebelah kiri. Kiri lagi. Nih. Kiri lagi aja pakai itu. Kursornya kan plus minus ada. Apa ini? Nah,
di kaki sendiri. Oh, emang nggak bisa ya? Sama, kepotong. Sama ke Aja lah udah. Yang apa yang ada aja. Gak apa-apa ya udah. Dan jika ulang. Oh iya iya. dan jika mereka Salah lagi. Ulang lagi baca ya. Yang terpotong nggak usah dibaca. dan jika mereka mendus Dan jika mereka mendustakan kita dengar suaranya. dudududud ih makasih Dan jika mereka mendustakan kamu, kamu jangan goyang-goyang dong Bapak. Suaranya mana Nan? Sesuai kamu, sesudah kami peringatkan, itu ya. Maka sungguh telah didustakan pula Rasul. kamu apa kami sih Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kemana? Adik, gamebotnya kenapa pecah? Itu udah nggak? Wah baca. Ulang lagi. baca lagi tadi hati Hatim baca sana. Ikuti Bang Hanan. Tim baca tim. Ayah ejain. enggak Dan dan jika mereka mendustakan kamu sesudah kamu kami. beringat mereka Maka maka sungguh sungguh ini bagus bunganya telah sungguh telah didustakan pula Rasul Nenek, hati-hati. ya. Have fun, selamat bersenang-senang. mau kemana nenek Puncak, kamu diajak nggak mau sih? Ya. Di surat 35 ayat 4 ya. Dan jika mereka mendustakan kamu itu siapa? Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang mendustakan agama, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kamu itu adalah kepada Nabi Muhammad. Sesudah kami berikan peringatan. Nah, sudah dia mendustakan. Mereka itu adalah orang-orang kafir, orang musyrik itu mendustakan Muhammad, ya kan? Dan berikan peringatan. Maka sungguh telah mendustakan pula rasul-rasul sebelum kamu. Dan hanya kepada Allah lah dikembalikan semua urusan. Jadi urusannya kalau manusia itu mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan ajaran-ajaran Allah, dia terjadi permasalahannya. Oh. Jadi rasul-rasul sebelum kamu itu sudah didustakan juga. Kalau masalahnya. Kita lanjut ya. ya lanjut Baca. yang kemarin lagi Itu jelas itu tulisannya tuh. Ya. Icam baca nih Icam baca Ya udah, abang ayahnya suruh baca, Cang mengikuti. Kemudian, bilang kemudian gitu. Bilang kemudian. yang tadi tuh
Kemudian, mana ye mau dipegang baca disuruh baca. Kayak lancar aja, kamu baca dulu. Ya sini nggak lihat kamu pegang-pegang HP. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka sabar. Ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Yang dimaksud dengan orang yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Dan pertengahan ialah orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahannya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan ialah orang yang kebaikannya amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Apa pemahamannya itu? Pemahamannya kamu uraikan sendiri. Pemahamannya. Ada berapa kelompok manusia yang digariskan oleh Al-Quran surat 35 ayat 32 itu? Berapa kelompok? Pak, ada berapa? Nggak kelihatan. Ya, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Kamu cetak apaan? Nggak tahu. Coba pemahamannya dulu. Diuraikan coba. Yang pertama adalah orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kelihatan sekarang, Kak. Sudah, Pak. Kelihatan deh. Gelap. Kamu sih terbut-terbutin HP. Coba. Kelompok yang pertama yang menganiaya dirinya sendiri ialah orang yang lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Itu kelompok pertama. Ini udah, Kak. Kelompok yang keduanya pertengahan. Buruk dan baiknya sama, seimbang. Jadi dia tidak ada apanya, tidak ada untungnya. Buruk iya, baik juga iya. Ya kan? Kelompok yang ketiga adalah lebih banyak dia berbuat kebaikannya, sedikit sekali dia berbuat kesalahan. Yang kita inginkan yang seperti nomor 3 itu, kelompok yang nomor 3. Jangan kelompok 1, 2. Kelompok 3 itu banyak kebaikannya daripada keburukannya. Ini yang kata Allah. Jadi kalau kita melihat manusia, kok orang ini banyak salahnya? Ya memang ini dalam Al-Quran sudah digariskan. Karena dia kelompok orang yang menganiaya dirinya sendiri. Kok orang ini berbuat baik iya juga, berbuat jahat juga iya. Ya ini orangnya yang kedua itu, yang kelompok 2. Nah, dan kemudian yang kelompok ketiga itu banyak kebaikannya, sedikit sekali kesalahan. Nah, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Nah, jadi 1 dan 2 itu tidak dipilih. Yang dipilih itu adalah orang yang banyak berbuat baiknya daripada kesalahan. Siapa itu orang-orangnya yang telah dipilih oleh Allah? Yaitu para nabi, para sahabat, dan orang-orang saleh. Orang-orang yang baik. Itu yang dipilih oleh Allah. Kalau yang nomor 1, yang kelompok 1 dan 2 itu tidak dipilih. Ialah orang-orang calon yang akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, kita lanjut ya. Paham ya? Nah, baca tuh terjemahannya. Anan, baca Anan.
Oke. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari ayat Setan. Dari setan. setan, mereka ingat kepada Allah. Mereka Maka itu juga mereka lihat kesalahan-kesalahan. Nah, itu dia. Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah, bila mereka ditimpa was-was dari setan, nah was-was itu dari setan tuh. Dak dik duk takut, ya itu was-was namanya. Yang diingatnya adalah ingat Allah. Kenapa? Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, apa yang dilakukan kesalahan. Seperti anak-anak di Palestina, kita perhatikan Palestina. Mana Ingus tadi? Dia tenang saja. Walaupun dia sudah cacat, sudah hancur di rumah sakit, ditanya oleh orang tuanya. Bagaimana anak? Ingat Allah saja. Kenapa? Dia ditimpa oleh apa? Bom, hancur tangannya, hancur kapanya, tetapi dia mengingat Allah. Kesalahannya diingat. Nah, kalau kita tidak seperti anak di Palestina, tapi adalah kita ini harus waspada, kita bertakwa kepada Allah. Kalau ditimpa oleh was-was dari setan itu, maka kita melihat kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan. Ingat Allah. Jadi ingat Allah itu artinya ngoreksi kesalahan-kesalahan kita itu apa? Kok ada was-was di dalam diri kita? Malaikat. Lanjut. Nah, baca tuh. Baca. Siapa Anan? Apa? Dibaca lagi. Baca lagi, Yatim. Tim mana baca? Baca Tim. Aku lagi baca, Tim. Anan dulu diikuti oleh Atim, Bang Atim. Baca weh. Coy. Itu mah. Dulu tinggal baca itu. Tinggal buka. Karena Anak Bimba. kasih dia mau baca Bimba baca. Karena itu Kilo dodoi. memberikan pada mereka. Yang kencang suaranya. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang kebaikan di Gerak. akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Pahala dunia dapat Berupa pahala dunia dapat berupa kemenangan, kemenangan memperoleh harta rampasan, puji-pujian lain-lainnya. Nah, jadi sandal. karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat
Ikan. Yang ke atas dulu ini. Lihat. Siapa yang dapat pahala di dunia dan di akhirat tadi? Dari kelompok yang 3 tadi. Orang yang menganiaya dirinya sendiri tidak dapat pahala di akhirat, tetapi pahala di dunia saja. Orang yang pertengahan, berbuat baik dengan berbuat buruknya, dia hanya dapat pahala di dunia saja. Tetapi orang yang banyak berbuat kebaikan, sedikit kesalahannya, dia memperoleh dua-duanya. Dapat pahala di dunia dan dapat pahala di kampung akhirat. Inilah kata Allah itu. Karena itu mereka itu adalah memberikan kepada mereka yang dapat pahala di dunia saja. Yang kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama tadi adalah menganiaya dirinya sendiri. Banyak berbuat kesalahan. Yang penting dia meraih keuntungan di dunia. Kelompok yang kedua, pertengahan. Berbuat baik, iya, berbuat jahat juga sama. Nah, ini dapat pahala di dunia saja. Tetapi yang dapat dua-duanya, pahala di dunia dan di akhirat, adalah orang yang banyak berbuat kebaikannya, sedikit sekali berbuat kesalahan. Nah, ini kelompoknya ya. Kita lanjut. Baca tuh terjemahannya. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan Tuh kan ya adiknya biru. jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya. Surat 29 ayat 69. Wallazina jahadu fina. Ya. Ulaika apa nih? Fina aidinahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, yang berjihad itu adalah orang-orang yang berjuang untuk mencari ridha Allah. Benar-benar akan kami kan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi orang hidup itu adalah mencari ridha Allah saja. Kalau tidak mencari ridha Allah, ngapain kita berjuang, berjihad? Kalau tidak diridai oleh Allah, kita tidak akan masuk surga. Jadi yang diridai oleh Allah itu yang dijihad. Nah, jadi dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, orang berbuat baik itu berjihad mencari jalan-jalan kami. Ada di mana jalan-jalan kami itu kata Allah? Adalah pedomannya kitabullah dan sunnah Rasul. Itu jalannya, jalan berjihadnya di sana. Jadi kita tahu paham benar bahwa Al-Quran itu adalah membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi orang baik. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari ngaji, itu tidak akan dapat jalan-jalan Allah itu. Maka oleh sebab itu kita harus berjihad untuk mencari keridhaan Allah. Tuh. Nah, jadi berjihad mencari ridha Allah. Nah, mari kita berjihad. Berjihad kita tidur aja tidak berjihad namanya. Jadi kalau kita bangun pagi ngaji seperti ini itu berarti kita mau mencari keridhaan Allah. Cari jalan-jalan yang ditunjukkan oleh Allah nanti. Nah, ini jalannya. Kalau kita tidak tahu, kita tidak baca Al-Quran yang tadi, di surat 35 ayat 32 tadi, kelompok manusia itu kita tidak tahu. Orang yang banyak berbuat menganiaya dirinya sendiri adalah banyak berbuat jahat. Kebanyakannya lebih banyak jahatnya, buruk. Dan orang pertengahan, buruk dan baik itu seimbang. Orang yang baik itu kata Allah banyak berbuat baiknya, sedikit kesalahan.
Tuh. Nah, ini ya berjihad untuk apa? Untuk mencari lebih banyak berbuat baiknya daripada berbuat kesalahan. Itu jihad. Belum nyampe. Lanjut. Nah, sekarang. Nah, Lanjut ke. coba baca tuh. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya. Beres ya. Coba baca lagi Nan, bisa dah Nan baca. Om Galuh udah baca. Baca. Sungguhnya ini ya. Ya. Sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ya. Ini peringatan yang keras kepada manusia. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan kepada berupa keterangan-keterangan. Nah, berupanya menyembunyikan itu berarti tidak mau berterus terang terhadap apa yang benar, apa yang salah. Nah, orang yang menyembunyikan itu adalah orang seperti itu. Orang yang tidak mau dipojokkan dirinya sendiri karena kesalahannya, itu berarti menyembunyikan. Ya, apa? Berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk dari Allah itu. Kalau maunya Allah itu orang terus terang, saya berbuat salah. Ini saya sudah banyak kesalahan saya. Itu berarti tuh keterangan-keterangan itu. Yang tahu adalah si pelaku itu sendiri. Ya, setelah kami menerangkan kepada manusia dalam kitab, kalau kamu itu berbuat jujur aja. Jangan berbuat menyembunyikan kesalahan kamu. Jujur, harus menjadi orang jujur. Nah, makanya Nabi Muhammad itu dipilih menjadi seorang pemimpin adalah karena kejujurannya. Ya kan? Amanah, mutanah, ya itulah yang ada di dalam diri Rasulullah sendiri. Makanya kita contoh dia. Kemana Muhammad itu jujur. Kalau dia mau masalah, dia minta ampun kepada Allah. Kalau dia tidak dapat petunjuk, dia minta pertolongan hanya kepada Allah saja. Nah, kejujuran Muhammad. Dan dia tidak mau ditipu oleh orang-orang kafir. Itu kejujurannya. Dia tidak bisa tertipu oleh materi dunia. Tetapi dia takut akan azab Allah. Nah, ketika Muhammad itu pingin misalnya material, itu dari dulu dia sudah tidak menerangkan, mengajarkan Islam lagi. Tapi Islam itu adalah untuk menyelamatkan dia dan umatnya dari azab Allah, dari neraka jahanam itu. Kejujuran Muhammad itu. Biarlah dia disakiti, biarlah dia dibenci, biarlah dia dihina, asalkan dia tidak dimurkai oleh Allah. Itu kejujuran Muhammad itu. Mereka itu takut akan dilaknati oleh Allah kalau dia tidak jujur, ya kan? Dilaknati oleh Allah, dilaknati pula oleh makhluk yang dapat melaknatinya. Dia pergi misalnya dilaknati oleh makhluk, dia keluar dari rumahnya karena ketidakjujurannya, dia bisa ditabrak mobil dan biasa jatuh, dia bisa masuk rumah sakit. Itu dilaknati oleh makhluk selain daripada Allah sendiri. Jadi manusia itu menjadi manusia yang jujur, manusia yang sungguh-sungguh tidak menyembunyikan kesalahannya.
tetapi dia berterserang. Kalau dia salah ya salah, dia minta ampun kepada Allah. Dan kemudian dia harus taat dan patuh kepada aturan Allah, jujur. Jujurnya kemana? Belajar dan harus mengikuti aturan-aturan Allah yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sendiri. Supaya tidak dilaknati oleh Allah dan tidak dilaknati oleh makhluk yang melaknatinya. Nah, kadang-kadang kita keluar dari rumah kalau dilaknati oleh makhluk, tersandung, jatuh, kepala luka, masuk rumah sakit, salah operasi lagi oleh dokternya, bertambah sakit lagi, biaya keluar lagi, baru di dalam lagi dokter angkat tangan tidak bisa mengobatinya, pergi ke luar negeri habis lagi duitnya, di luar negeri pasrah juga dokternya, jadi tidak ada gunanya nikmat Allah bagi dia. Itu kalau dilaknati oleh makhluk. Nah, jadi penyebabnya sedikit karena dilaknati oleh makhluk. Kucing-kucing semua. Ya, masuk rumah sakit, salah praktek, malpraktek dari dokternya, yang sakit kepala, yang dioperasi jantungnya. Jadi kan malpraktek namanya. Itu namanya dilaknati oleh makhluk itu sendiri. Nah, seperti ayah dia pergi berobat, dia kasih obat oleh resep oleh dokter, obatnya batuk, dikasih vitamin, dia nyambung dengan batuknya. Ini masalahnya. Kok batuknya tidak sembuh-sembuh? Tanya ke dokternya, mana obat batuknya? Kok ini vitamin nih Pak, ini bukan obat batuk. Yang salah siapa? Dokternya tidak salah, tetapi yang memberikan dari farmasinya itu yang salah. Obat batuknya dikasih, tetapi hanya obat vitamin doang dikasih. Kalau kita percaya saja dengan itu, ini masalahnya untuk diri kita sendiri. Tapi oleh sebab itu kita disuruh untuk menjadi orang yang jujur, yang baik. Ya udah sampai di sini dulu. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah jalan neneknya? Belum? Lagi berdoa di lapangan. Oh.